Halo sahabat YouTube semuanya dimanapun Anda berada. Ketemu lagi di kesempatan siang hari ini. Masih di video-video tentang seputar tanaman-tanaman cabai dan tanaman yang lainnya ya kawan-kawan. Ya beginilah aktivitas kesehariannya sebagai petani, yang penting tetap saja semangat, tak henti-hentinya belajar dan belajar terus. Karena di dalam bertani itu ada keberhasilan, ada kegagalan. Entah itu faktor dari berbagai macam kendala. Bisa juga hamanya banyak, bisa juga terserang penyakit dari dalam tanah kayak layu fusarium, layu bakteri macam itu. Kadang ya kena bercak, kena patah ranting macam itu kawan-kawan. Ini cabai rawit baru berapa ya, umur sekitar 3 mingguan atau hampir 1 bulan ya kurang lebihnya. Kayak gini, wah hamanya banyak boleh, itu bekasnya agak kriwul-kriwul kayak gitu. Awal-awal itu kemarin gak sempat ngerawat, jadi ya tapi tak apalah, pertumbuhannya masih cukup lumayan meskipun begitu. Yang penting tetap semangat, tetap telaten dalam menjalani keseharian. Prayongono kawan-kawan semuanya. Kayak gitulah, di bawah sana ada itu yang sudah cabai yang besar, sudah ada yang udah berbuah, itu ada yang masih kecil kayak gini ya. Nanamnya itu cuma dikit-dikit gitu loh, nggak langsung nanam banyak. Dikarenakan yo lagi si Bukejo itu bekerja di lahan yang dekat rumah dan kayak gitu. Pokoknya wis penting nandur no balo-balo ya semuanya. Mau bahas apa lah ngene iki? Yo seputaran tanaman nih. Iki kayak anu ya, rada arep bule-bule keserang si kutu kebul ya. Kayak gini. Penyepraiannya inseknya cuma yang murah-murahan ini ya. Pakai yang murah-murahan. Itu pun tidak begitu rutin. Coba ntar kalau udah agak longgar nanti dirawat kembali supaya nanti menghasilkan tanaman yang bagus di kemudian hari. Ini mungkin 2 bulan lagi kelihatan seberapa bagusnya pertumbuhannya. Gitu bolo-bolo. Tetap ini pengaplikasian pupuknya cuma pakai ini loh, amino buatan sendiri. Macam itu bolo-bolo. Ya ala kadarnya supaya hemat aja. NPK-nya yus tak kocer gitu loh, udah masuk NPK-nya. Udah masuk berapa kali ya? 3 kali kalau nggak 2 kali kemarin itu. Pas baru tanam itu juga tak kocor, baru tanam umur 5 hari kemarin. Kalau untuk sprayan amino buatannya sendiri beberapa kali lah. Kayak gini lah. Hasilnya wes jangan tanya amino apa enggak ini no. Golek ono tutorial amino kan banyak. Sampean bikin aja bahan-bahan seadanya. Seadanya yang di sekitar kita. Misalnya pengen gawe amino no kan bisa memanfaatkan telur, udang, ikan tongkol macam itu kan bisa toh. Keong sawah gitu bisa. Bekicot dan lain-lain banyak lagi. Itu dibacem ae ndek jero drum ngono sampai setahun mari ngono kena digawe mupuk. Suwe, Bang. Nek amino iku suwe. Ambune yo gak enak iku ambune. Ambune memang menyengat. Ini sebenarnya ada yang cabai-cabai itu loh, ada yang gede, ada yang kecil, wes pokoknya campur amburadul. Terus jenis bibitnya pun nggak ada yang sama. Ada senipernya, ada merek viral, ada cabai gerusan sendiri kayak gitu. SD tanam jadi satu, entah nanti jadinya kayak mana kalau udah pada gede. Yang penting nanti bisa menghasilkan buah-buah yang cukup lumayan. Nah ini beda lagi.
Kalau yang ini seniper, ini kayak seniper ya, karakter daunnya ini modelnya begitu, bolo-bolo. Cuma ya buat hiburan lah. Kalau nggak punya tanaman itu bingung ya, petani itu kalau nggak punya tanaman bingung. Lek punya ini kena apa, enek si kena digawe deluk-delukan lek pas neng lahan ngono loh. Ya seperti itu, nggak apa-apa lah. Nanti kalau gede ya wis apik lah ini. Kalau sudah gede, yang penting sabar nunggu. Cabai itu kalau pengen awet umurnya, nggak usah digas-gas mupuknya, nyantai wae. Kalau kita mupuknya itu sering overdosis, nanti umurnya nggak awet, itu cabai itu gampang mati kayak gitu loh. Tapi kalau mupuknya nggak over ya wis di lek dosis kan nggak iso di padakno, di setiap wilayah itu dosis beda-beda kan. Jadi sesuaikan aja. Kayak gini kan bekas hama trip. Wah. Ntar ada yang bule beneran, Gemini juga ada. Yang sudah besar itu banyak yang bule. Tapi ada yang pulih-pulih kayak gitu. Disemproti amino aja nak kok pulih sendiri itu. Kalau rawit emang kayak gitu ya. Bisa pulih, beda sama tanaman CMB itu susah banget kawan-kawan. Kalau mau memulihkan CMB yang kena bule itu sangat sulit ya. Kalau masih rawit itu banyak yang bisa pulih, dikasih pacuan jenis-jenis amino macam itu ya, nanti pulih sendiri. POC kayak gitu pulih, ya bisa berbuah dengan normal meskipun pulihnya itu membawa belang-belang, ya nggak sempurna, nggak hijau kayak yang nggak kena kayak gini loh, ada sedikit warna kuning-kuning tapi dia bisa berproduksi lagi buahnya. Kalau CMB CMK susah, nggak bisa itu. Kalau bule buah aja. Begitu kawan-kawan. Masih kecil-kecil, masih lama ini nunggu buahnya. Yang penting ya aku mau tetap bersabar. Ini varietas apa ya ini? Nah, kalau yang ini seniper. Gitulah bola-bola. Terus kita itu bertani nggak usah mikirin harga lah. Kalau mau niat emang jadi petani itu yang penting tanamannya bagus, umurnya panjang, sehat, buahnya banyak, itu udah bonus yang luar biasa. Karena nanti pasti melewati harga mahal, harga sedang, harga murah kayak gitu. Kalau untuk cara mengatasi di ketika harga murah itu ya makanya kita harus dituntut bisa belajar dan mau membuat pupuk sendiri macam-macam itulah buat mengcover kebutuhan unsur haranya. Jadi ketika harga murah pun kita nggak perlu bingung kan kayak gini. Misalnya cabai-cabai rawit kayak gini kan, wah ngeri nanti kalau dibikinkan pupuk-pupuk sendiri malah jauh lebih bagus. Gitu kawan-kawan. Biasanya kalau sudah jadi punya pupuk organik sendiri, buatan sendiri itu, nanti cuma dibelikan MKP, KNO putih, macam itu udah cukup bang. Aku pernah nanam cabai itu ndak beli NPK, ndak beli apa-apa ya, pupuk yang kimianya cuma pakai MKP sama KNO putih itu aja dah mampu sampai panen, umurnya bahkan panjang-panjang itu. Karena yo harga murah ngapain kita beli pupuk banyak-banyak. Aku cuma beli MKP sama KNO putih, itu pun pengocorannya sedikit dalam satu drum. Nah ini yang Gemini. Dalam satu drum 200 liter itu MKP-nya cuma tak kasih 50 gram, KNO putihnya 50 gram. Itu udah bisa panen bolo-bolo ya. Ya cabai rawit kayak gini. Kan hemat toh. Padahal satu drum 200 liter itu bisa untuk ngocor 1000 batang. Kan hemat, nggak pakai pupuk lain itu bisa panen. Aku pernah coba. Kayak gitu loh. Malah itu buahnya jadi banyak lebat banget. Beda, pokoknya beda. Terus untuk mengcover kebutuhan lain hanya POC-POC-an yang dipakai, POC segoro geni, beras keler, amino buatan kayak gitu. Terus cuma ditambah ya itu
MKP aja sama kain putih untuk mengcovernya. Satu drum cuma dikasih 50 gram 50 gram. Weh, ngeri. Nggak percaya coba aja ntar. Kalau emang iseng coba aja. Kalau memang mau membuktikan, sebetulnya bisa diatasi, nggak bisa apa ya, nggak harus mahal. Yang penting bersabar lah. Meskipun kriwel-kriwel kayak gini, rawit itu tenang aja. Beda sama CMB kan. CMB sampai kriwel nggak bisa panen, ini nanti dispray dikasih nutrisi pulih lagi kayak gitu anu cabai rawit. Emang enak kalau tanam cabai rawit itu, perawatannya nggak susah gitu loh. Kalau CMB yang ngeri sampai kriwel warna kayak gini, udah nggak mungkin dia pulih lagi, nggak bisa berbuah, cabut, buang solusinya. Kalau rawit dia masih bisa nanti berbuah. Jadi kan ada sedikit ketenangan toh. Kalau suruh milih ditanya, Bang, enak mana sih? Nanam cabai besar CMK sama cabai rawit? Ya enak rawit lah. Uang bule aja bisa berbuah kok. Lelek CMB. Ayo, buah pun nanti kayak pancing, itu nggak laku dijual. Nyangkur-nyangkur gak payu gitu didol. Kan ya mending dicabut dibuang daripada kita ngerawat tanaman yang nggak laku. Kurang lebihnya seperti itu kawan-kawan. Kalau rawit gini tenang-tenang, jangan khawatir kawan-kawan yang punya cabai cabai warna kuning atau keriting. Itu loh, dispray insek yang bersasaran ke hama kutu, kasih nutrisi gitu aja ntar pulih kok. Kalau cabai rawit bisa berbuah lagi seperti biasa. Nggak perlu ragu, itu pasti loh. Yang penting itu pupuk wis pas, nunggu pulih maneh. Tenang aja. Terus umurnya kan cenderung lebih panjang, cabai rawit ini lebih panjang. Kalau CMB ya sekali manen udah selesai. Kalau cabai rawit, wah iya itu bisa umur 2 tahun, bisa umur 1,5 tahun kayak gitu. Lama produksi nih kalau cabai rawit. Gitu kawan-kawan. Perbedaannya sangat jauh. Yang jelas kalau untuk mau belajar aja pakai rawit. Ntar kalau memang mau CMB coba aja. Pasti nanti kalau belajar langsung CMB merasa wow banyak yang keriting, nggak panen. Mari ngono mutungnya biasa nih wis walah terus malah gak nandur. Oke, terima kasih bolo-bolo.